Shalom Super Kids. Wah, gimana nih perasaannya hari ini? Semuanya merasa sukacita? Pasti dong Kak. Oke, yang merasa sukacita kakak ajak buat yel Super Kids ya. Oke. Semuanya ambil posisi. Udah siap belum? Udah Kak. Oke, bagaimana kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kita mau nyanyi sama-sama ya buat Tuhan. Tapi kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Oke, yang lebih semangat kakak ajak semuanya buat nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Adik-adik semua semangat sekali hari ini. Sekarang kakak ajak semuanya buat dengerin firman Tuhan ya. Oke Kak. Tapi
Tapi sebelum dengerin firman Tuhan, kakak mempersilahkan adik-adik buat duduk kembali. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak tanya dulu, siapa yang di sini rindu buat dengerin firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya? Wah, banyak ya Kak Airin? Banyak dong. Oh iya, sekarang kakak minta semuanya buat lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sambil angkat tangannya ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Ayo adik-adik, kita sama-sama mau menyembah Tuhan ya. Cukup katakan haleluya sama terima kasih buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau sama-sama ketemu sama Tuhan ya. Haleluya.
dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya serahkan kepada kakak yang bertugas. Shalom Super Kids, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, hari ini ketemu lagi dengan Kak Kozi di ibadah online Super Kids. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh Tuhan bangun pagi, kami boleh siap-siap untuk ibadah Super Kids. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Kak Guru sampaikan adalah perkataan-Mu saja Tuhan, yang bisa mengubah hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin, yeay. Sekali lagi kalau mau sapa, Shalom Super Kids. Wah, udah gak ngerasa ya, kita udah ketemu berapa minggu yang lalu ya. Udah lama. Nah, hari ini kita mau cerita nih tentang hidup dalam kasih karunia. Nah, apa adik-adik? Hidup dalam kasih karunia. Yuk, kita mau buka ayatnya di Lukas 1 ayat 30. Sudah? Yuk kita baca. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, apa? Kasih karunia. Ada yang tahu nggak kasih karunia itu apa? Nah, kasih karunia adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada orang yang tidak layak. Siapa orang yang tidak layak? Kita semua sebenarnya nggak layak. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan melayakkan kita sebagai anaknya. Oke? Nah, hidup dalam kasih karunia itu contohnya ada lagi. Kehidupan Nuh. Nah, kita baca ayatnya lagi yuk. Di Kejadian 6 ayat 8. Sudah? Yuk. 3, 2, 1. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, adik-adik tahu kan Nuh itu membuat apa? Iya, betul. Membuat bahtera. Yang besar apa? Besar atau kecil? Besar ya pastinya. Nah, Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nah, yang pertama, kasih karunia yang Nuh dapat adalah Nuh dikasih tahu sama Tuhan kalau Tuhan akan menurunkan air bah. Tuh, di dalam Kejadian 6 ayat 13 Tuhan berfirman sama Nuh. Intinya Tuhan bilang, Nuh, aku mau ngirim air bah nih. Kayak gitu. Jadi Tuhan tuh udah ngasih tahu Nuh. Itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Tuhan udah ngasih tahu ke Nuh kalau akan ada bencana, akan ada air bah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nuh dikasih tahu petunjuk sama Tuhan. Apa petunjuknya? Suruh buat apa? Bahtera. Nah, di sana dikasih tahu ukurannya berapa, dibuat pakai apa, sebesar apa. Tuhan kasih petunjuk. Tuhan kasih tahu caranya, gimana buat bahteranya. Kasih karunia dari Tuhan. Nah,
ketika Nuh dikasih tahu sama Tuhan, dikasih petunjuk sama Tuhan, dan Nuh itu taat melakukannya, melakukan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan kasih tunjuk sama Nuh, yaitu dia melakukan semuanya seperti yang diperintahkan sama Tuhan. Nah, seperti kehidupan kita banyak mendapat kasih karunia. Kita bisa hidup sampai saat ini, kita bisa makan enak, kita bisa sekolah. Sekarang udah pada sekolah di sekolah ya. Nah, kau sih percaya adik-adik adalah anak-anak yang sudah mendapatkan kasih karunia yang dari Tuhan. Kita masih punya orang tua, kita punya kakak adik, kita bisa ke gereja, kita punya teman yang banyak, itu adalah kasih karunia yang dari Tuhan. Nah, dan gak semua orang bisa dapatkan. Misal nih, hari ini ya kau sih bisa makan ayam. Siapa yang suka ayam goreng? Nah, itu kasih karunia. Tuhan kasih karunia buat Kak Kozi bisa makan ayam goreng hari ini. Tapi belum tentu sama teman Kak Kozi. Mungkin teman Kak Kozi cuma bisa makan nasi sama telur. Nah, Kak Kozi mendapat kasih karunia dari Tuhan karena Kak Kozi bisa makan ayam goreng. Itu contohnya. Ada lagi, Kak Kozi bisa mengerjakan soal matematika semuanya nih dan dapat nilai 100. Itu kasih karunia dari Tuhan. Tapi ada teman Kak Kozi yang hanya dapat nilai 75. Dia ada yang lupa. Dia nggak dikasih tunjuk. Kenapa? Karena dia mungkin karena kurang belajar, kurang berdoa. Nah, kayak gitu. Ketika Kak Kozi sudah belajar, sudah berdoa, dan Kak Kozi dapat kasih karunia Tuhan, nah Kak Kozi dapat nilai yang terbaik. Nah, kurang lebih kayak gitu contohnya. Nah, Kak Kozi mau ngasih tahu kenapa Nuh itu dikasih karunia sama Tuhan. Diberi kasih karunia sama Tuhan, kenapa ya? Ada 3 hal. Yang pertama, Nuh itu hidup benar. Nah, dia nggak pernah nakal, nggak pernah jailin temennya. Siapa di sini yang suka jailin temennya nih? Angkat tangan, ngaku. Nah, Nuh itu hidup benar ya, tidak melakukan dosa. Dia menjadi orang yang baik, taat sama Tuhan, membaca firman, memuji Tuhan, kayak gitu. Yang kedua, hidup tidak bercela. Nah, tidak melakukan hal jahat. Banyak di zamannya dan banyak orang di zamannya melakukan kejahatan, contohnya mencuri, membunuh, kayak gitu. Tapi Nuh tidak melakukan itu. Jadi kita juga nggak boleh ngelakuin itu ya. Kita harus hidup dengan baik, dengan benar, dan hidup dengan tidak bercela. Dan yang ketiga, dia hidup dekat dengan Allah. Nah, Nuh itu selalu berdoa, selalu memuji Tuhan. Nah, siapa di sini juga yang mau seperti Nuh? Angkat tangannya. Nah, kalau adik-adik mau seperti Nuh, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Gimana caranya? Ikut ibadah Super Kids, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, mengasihi sesama, melayani sesama, menjadi berkat. Nah, itu juga salah satu contoh-contoh supaya adik-adik bisa selalu dekat dengan Tuhan. Oke? Nah, hari ini Kak Kozi mau membahas tentang kasih karunia. Jadi, minggu depan adik-adik udah bisa praktek ya kasih karunia itu seperti apa? Oke? Hidup seperti Nuh juga bisa praktek, oke? Oke, jadi kalau ditanyain kasih karunia itu apa, adik-adik udah paham ya? Oke, kalau gitu firman Tuhan hari ini selesai sampai di sini. Kita mau berdoa dulu yuk untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau jadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu, menjadi kebanggaan-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, ketika kami taat Tuhan dengan firman-Mu, dengan apa yang Kau perintahkan Tuhan, maka hidup kami akan selalu Kau bawa tinggi Tuhan, lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami selalu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat tangannya yuk, kita doa berkat.
adik-adik aminkan doa berkatnya ya. Diberkatilah adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah keluarga, sekolah, masa depan adik-adik oleh Tuhan, dan seluruh aspek kehidupan adik-adik oleh Tuhan. Biarlah apapun yang adik-adik lakukan, Tuhan buat berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Sampai ketemu lagi dengan Kak Kozi. Tuhan Yesus memberkati.